Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 19 Februari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu kita melihat dan juga mengalami ada begitu banyak orang yang menderita di sekitar kita. Mereka yang sakit, mereka yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan mental, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk semuanya itu? Untuk orang sakit, orang yang menderita, kemiskinan, keterbelakangan mental, dan sebagainya. Tuhan pada hari ini mengajak kita supaya kita menumbuhkan suatu sikap di dalam batin kita, kepekaan dan ketergerakan hati untuk memperhatikan mereka. Ketika kita memperhatikan mereka, sebetulnya kita melakukan apa yang sesungguhnya bagi Allah, karena di sanalah, di dalam diri mereka itulah, di dalam diri orang sakit, orang miskin, keterbelakangan mental, Allah hadir di dalam diri mereka. Maka pada masa Prapaskah yang pertama ini, kita diajak pertama-tama mengambil suatu sikap dan menumbuhkan kepedulian supaya kita ambil bagian dalam karya-karya yang nyata untuk membantu mereka, untuk menemani mereka, menjadi sahabat bagi mereka, dan hadir di tengah-tengah mereka supaya mereka juga mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, maka kita melakukannya untuk Allah, karena Allah hadir di dalam diri mereka. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka pada masa Prapaskah ini kita diajak melakukan sejumlah hal supaya karya-karya kita itu karya yang nyata, bukan sekedar doa, mati raga, olah rohani, retret, rekoleksi, dan sebagainya. Itu sangat baik, tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita melakukan sesuatu yang nyata, yang dapat dialami oleh orang sakit, oleh orang miskin, oleh orang-orang yang terbelakangan mental, dan sebagainya. Dan tentu masih banyak yang lain. Ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana bagi mereka, maka itulah kita lakukan bagi Allah, karena Allah hadir di dalam diri mereka. Allah peduli dan Allah berpihak pada mereka, karena Allah senantiasa berpihak pada korban. Penderitaan mereka bukan pertama-tama karena kesalahan mereka saja, tetapi mungkin juga penderitaan mereka karena kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kita juga diajak berpihak pada korban. Ya. Orang sakit mungkin karena disebabkan oleh orang lain di sekitarnya, sehingga mereka menjadi sakit. Orang yang keterbelakangan mental juga mungkin disebabkan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Orang mengalami depresi, mengalami stres yang sungguh sangat berat, maka di sana kita diajak untuk melepaskan mereka, membantu mereka untuk mengalami Allah yang hadir dalam hidup mereka. Oleh karena itu, karya-karya nyata yang bisa kita lakukan selama masa Prapaskah ini, selain olah rohani, maka juga karya-karya nyata sebagai bentuk pertobatan kita. Entah itu kita hadir, mengunjungi mereka, menyapa mereka, membantu mereka, atau melakukan sesuatu hal bagi kepentingan mereka yang mereka butuhkan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kita dalam masa Prapaskah ini mengunjungi mereka yang sakit, entah itu di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Maka itu sebagai bentuk kepedulian kita dan juga keberpihakan mereka, keberpihakan kita kepada mereka
agar mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan. Mereka semakin merasakan damai sejahtera yang datang dari Allah. Kita dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjadi sahabat bagi mereka. Oleh karena itu, sahabat Pelantara Sabda yang terkasih, marilah kita wujudkan sabda-sabda Tuhan selama masa Prapaskah ini yang semakin konkret, semakin nyata dialami oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati.